Mengenal sejarah Mataram kuno dan raja-raja yang berkuasa. Kerajaan Mataram kuno atau sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Daerah inilah diperkirakan Kerajaan Mataram kuno pertama berdiri. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno berasal dari prasasti, candi, kitab, carita parahyangan atau sejarah Pasundan, dan berita dari Cina. Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya bergelar Rakai Mataram ini beberapa kali berpindah pusat pemerintahan. Lokasi Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama adalah periode awal Kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra pada tahun 732 sampai 929 Masehi. Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isana pada tahun 929 sampai 1016 Masehi. Pada tahun 1929 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Menurut George Codes dalam The Indianese State of Southeast Asia pada tahun 1968, ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Pertama adalah faktor politik, yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini. Kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Faktor ketiga adalah potensi ancaman dari kerajaan lain, termasuk serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Sedangkan faktor keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi, termasuk ketiadaan pelabuhan yang membuat Kerajaan Mataram kuno sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Lokasi tepatnya pusat Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah diperkirakan berada di Bumi Mataram atau Yogyakarta pada masa awal berdirinya di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sanjaya. Kemudian lokasi ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah, antara lain ke Mamrati pada masa Rakai Pikatan, pada era Dyah Balitung atau Ratewatukara dipindahkan ke Poh Pitu, dan sempat kembali lagi ke Bumi Mataram pada masa Dyah Wawa atau Rakai Sumba. Mamrati dan Poh Pitu diperkirakan berada di wilayah Yogyakarta hingga Jawa Tengah bagian selatan atau Magelang atau Kedu. Kerajaan Mataram kuno punya banyak peninggalan yang berupa candi-candi megah, termasuk Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Sewu di Yogyakarta, serta beberapa candi lainnya. Setelah dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok yang kemudian bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa pada tahun 929 sampai 947, Kerajaan Mataram kuno menempati pusat pemerintahan di daerah yang disebut Tamlang. Toleransi beragama masa Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terkenal dengan toleransi beragama yang kuat antara umat Hindu dengan Buddha, seperti terlihat dalam pembangunan Candi Borobudur, Candi Kalasan, dan Candi Prambanan.
Hal ini tidak terlepas dari peran para pemimpinnya yang mengajarkan toleransi. Pada masa kekuasaan Mataram kuno, raja-raja dan rakyat memilih perbedaan agama merupakan hal yang biasa. Antara raja dengan rakyat tidak harus beragama sama. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya sisa-sisa Candi Siwa atau Hindu di sekitar Candi Borobudur. Demikian dikutip dari jurnal terbitan Departemen Arkeolog FIB Universitas Indonesia. Salah satu contohnya adalah pernikahan antara Pramodawardhani Putri Rakai Garung alias Samaratungga dari dinasti Sailendra yang memeluk agama Buddha Mahayana dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani bersama-sama memerintah kerajaan Mataram kuno pada periode 840 sampai 856 Masehi dan menghasilkan banyak candi-candi megah di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Raja-raja Mataram kuno periode Jawa Tengah. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi. 2. Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. 3. Rakai Panunggalan alias Dharanindra pada tahun 780 sampai 800 Masehi. 4. Rakai Warak alias Samaragrawira pada tahun 800 sampai 820 Masehi. 5. Rakai Garung alias Samaratungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi. 6. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani pada tahun 840 sampai 856 Masehi. 7. Rakai Kayuwani alias Dyah Lokapala pada tahun 856 sampai 882 Masehi. 8. Rakai Watuhumalang pada tahun 882 sampai 899 Masehi. 10. Rakai Watukara Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 915 Masehi. 11. Empu Daksa pada tahun 915 sampai 919 Masehi. 12. Rakai Layang Dyah Tulodong pada tahun 919 sampai 924 Masehi. 13. Rakai Sumbah Dyah Wawa pada tahun 924 Masehi.